Oke, selanjutnya kita masuk ke merge source ya. Jadi di merge source ini tadi apa? Divide and conquer ya. Berbeda dengan bubble, berbeda dengan selection, berbeda dengan insertion ya. Jadi merge source itu menggunakan metode divide and conquer, dibagi dulu menjadi beberapa partisi sehingga di dalam partisi itu nanti tinggal satu bagian saja, tinggal satu data saja. Oke ya. Jadi misal kita lakukan visualisasi secara random. Oke, misalkan ini kita lihat sebelum kita mulai, kita lihat dulu jumlah data yang ada di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi kita gambarkan ada 11 data ya, ada 11 data, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, dari 11 data ini nanti kita langkah pertama adalah divide, membagi data-data tersebut menjadi beberapa partisi sehingga partisi itu nanti hanya memiliki satu data saja. Misal ya, di sini kita memiliki 11 data, kemudian kita bagi menjadi dua bagian seperti sudah dijelaskan di bagian slide kemarin. Oke, jadi misalnya kita memiliki 11 data dibagi dua menjadi 5,5. Kalau di slide kemarin kita menjelaskan eh, menggunakan integer ya, 5,5 diintegrasikan sehingga menjadi 5. Namun di sini agar lebih mudah dalam menghitungnya, lebih mudah dalam menerapkannya, maka kita menggunakan yang cell, yaitu di belakang ke atas, sehingga 5,5 dibulatkan ke atas menjadi 6. Oke, kita ambil 6 data, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah partisi yang pertama. Partisi yang kedua adalah 7, 8, 9, 10, 11. Ya, kita bagi menjadi dua. Berarti di partisi yang pertama kita memiliki 6 data, di partisi yang kedua kita memiliki 5 data. Sekarang dari yang partisi yang kiri kita memiliki 6 data. Bagi 2 menjadi 3. Berarti partisi berikutnya yang sebelah kiri nanti akan ada dua partisi baru yang mana setiap datanya ada 3 data. Yang pertama adalah 1, 2, 3. Yang kedua adalah 5, 4, 6. Oke ya. Nah, sekarang yang sebelah kiri nih. 1, 2, 3. Apakah sudah menjadi partisi paling kecil? Belum ya, karena masih 3 data. Maka ini kita bagi menjadi dua lagi. Menjadi berapa? Yaitu 3 data dibagi 2, 3 bagi 2, dikeluarkan ke atas menjadi 2. Jadi 1, 2, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan 3. Oke, kita cek yang sebelah kiri, apakah sudah menjadi partisi yang paling kecil? Belum, karena belum menjadi satu data per partisi. Ya, jadi ini kita bagi menjadi dua bagian lagi, menjadi 1 dan 2. Itu jelas ya. Yang ini bagaimana? Yang ini tetap, karena ini nggak bisa dibagi lagi, karena hanya tinggal satu data lagi. Oke, kemudian kita lihat di sini, ya partisi yang 5, 4, 6 ini. 5, 4, 6 apakah bisa dibagi lagi? Bisa, karena belum, karena lebih dari satu data. Ya, kita bagi menjadi dua bagian, 3 data dibagi 2, 1,5 dipulangkan ke atas 2. Berarti 5, 4 dan 6. Oke ya. 5, 4 bisa dibagi lagi? Ya, menjadi 5 sendiri, 4 sendiri. Yang 6 bagaimana? Tidak bisa, karena dia sudah menjadi
bagian partisi yang paling kecil, yaitu hanya memiliki satu data saja. Oke ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah kita pecah. Sekarang kita lihat yang 7, 8, 9, 10, 11. Kita pecah menjadi 2. Yang kiri berapa? Ada 5 data, dibagi 2, dibulakkan ke atas menjadi 3. Jadi 7, 8, 9, satunya 10, dan 11. Oke. 789 bisa dipecah lagi menjadi 7, 8, dan 9. 11 ya ini ya. Sedangkan yang 10, 11 menjadi 10 dan 11. Yang 78 bisa dibagi lagi. Ya, karena dia masih memiliki 2 data. Menjadi 7 dan 8. 9 tidak bisa. Yang 10 tidak bisa. Yang 11 tidak bisa. Jadi nanti untuk visualisasi medsos di Visual Go ini, nanti prosesnya pasti data 1 akan dibandingkan dengan data 2. Kemudian setelah diurutkan, nanti data 2 ini nanti, 1, 2 ini nanti akan dibandingkan dengan data ketiga. Kemudian data 5 ke 4 dibandingkan, digabungkan ya, maaf ya, dikonkuer, dihubungkan, ditaklukkan ya. 5, 4 dibandingkan dengan 5, 4, 6. Oh ya, maaf ya, ini harusnya 4, 5, 6 ya, enggak masalah ya. Nah, intinya di sini datanya apabila lebih dari 1 maka harus dibagi ya. Ini mohon maaf, ini kebalik, harusnya 4, 5. Tapi enggak masalah. Kemudian ini tadi kan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kan tadinya menjadi satu partisi. Nah, ini nanti pasti di Visual Go data 1, 2, 3 akan dihubungkan dengan data 4, 5, 6. Begitu juga dengan partisi yang sebelah kanan tadi 7, 8, 9, 10, 11. Maka 7, 8 nanti dibandingkan 7, 8 dibandingkan dengan 9, karena di sini 7, 8, 9 satu kesatuan partisi ya awalnya ya. Kemudian di partisi yang ini 10, 11 kita gabungkan, kita taklukkan. Lalu bagaimana lagi? Awalnya 7, 8, 9, 10, 11 menjadi satu partisi. Maka ini nanti akan kita bandingkan. Yang terakhir, data 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan dibandingkan dengan data 7, 8, 9, 10. Oke ya, sekarang kita coba. Kita bandingkan gambar tadi dengan Visual Go. Yang pertama di sini adalah split each element into partition of size 1. Ingat ya, harus dipecah menjadi satu data. Caranya bagaimana? Ini tadi prosesnya ya. Jadi sebenarnya proses di belakang Visual Go itu seperti ini, tapi tidak digambarkan di sini. Ya. Jadi tinggal satu data setiap partisi. Seperti pada bagian ini. Satu data, satu data, satu data, satu data, satu data, satu data, dan seterusnya. Oke ya. Kemudian langkah selanjutnya apa? Recursively merge adjacent partitions ya. Kita akan melakukan secara rekursif menggabungkan partisi dengan partisi sebelahnya. Contohnya ini tadi ya, 1 dengan 2, 1, 2 dengan 3, dan seterusnya. Oke, kita cek 1 dengan 2, nanti akan kita bandingkan. Oke ya, sesuai dengan gambar 1 dengan 2 dibandingkan. Lalu dari setiap partisi kita ambil data terkecilnya, karena di yang berwarna merah ini tadi hanya satu data ya, di partisi merah. Jadi warna-warna ini sebenarnya adalah partisinya ya. Di partisi merah dia memiliki satu data, di partisi jingga dia hanya memiliki satu data. Setiap partisi diambil data terkecil. Yang merah hanya satu data yaitu 15, yang jingga juga hanya satu data 46. Nah, kita ambil data terkecil dari masing-masing partisi, kemudian
kita bandingkan. Ya, jika yang kiri ini lebih kecil daripada partisi yang kanan, jika data di partisi kiri ini lebih kecil daripada partisi yang kanan, maka ambil yang kiri. Ini tadi ya, 15 dengan 46, 15 yang kiri, 46 yang kanan. Data terkecilnya yang mana? 15. Oke, kita ambil. Bagaimana dengan yang selanjutnya? Karena partisi yang berwarna merah ini sudah habis, jadi tinggal partisi yang tinggal kita masukkan saja data 46 ini ke data yang merge, yang conquer, yang kita gabungkan. Ini tadi ya, 1 dengan 2 kita bandingkan, kita gabungkan. Oke, kemudian copy elemen back to original array. Jadi kita kembali lagi ke atas. Lalu mana lagi yang akan dibandingkan? Kita cek lagi gambarnya tadi. 1, 2 dengan 3. Oke, berarti partisi 1, 2, di sini adalah partisi merah, dibandingkan dengan partisi 3 yang berwarna jingga. Ya, partisi merah ada 2 data, kita ambil yang paling kecil, yaitu 15, dibandingkan dengan partisi jingga untuk data yang paling kecil, yang mana? 39. 15 dibanding 39, mana yang terkecil? 15. Maka 15 kita masukkan. Ya. Kemudian partisi merah sekarang tinggal satu data, yaitu 46. Partisi jingga 39. Kita ambil yang paling kecil, mana? 46 atau 39, yaitu 39. Oke ya. Partisi merah tinggal satu, partisi jingga habis, jadi tinggal kita masukkan saja 46 ke merge-nya. Oke, kita kembali lagi ke atas. Lalu setelah itu partisi mana lagi yang akan kita bandingkan? Ya, 1, 2, 3 sudah kita gabung menjadi ini ya, 15, 3, 9, 4, 6 sudah urut. Kemudian 5, 4, 6 ini nanti 5 dibandingkan dengan 4, maaf ya ini kembali lagi ya, 4 dibandingkan dengan 5, kemudian di merge kalau sudah dibandingkan dengan data ke 6. Sekarang kita coba ya, data 4 dibandingkan dengan data 5. Mana yang paling kecil? Yaitu 25, kita ambil. Yang partisi kiri habis, partisi kanan tinggal satu, ya, tinggal kita masukkan saja. Lalu kita kembalikan lagi ke atas, ya, ke tempat awalnya. Bagaimana selanjutnya? Setelah 45 ini kita merge, baru kemudian kita bandingkan dengan partisi yang ke-6. Ya, 425 45 ini nanti akan kita bandingkan dengan 40. Oke ya. Kita cek dari masing-masing partisi, ambil data terkecil, kemudian dibandingkan. Yang terkecil kita ambil. 25 dibanding 40. Oke, 25 diambil. 45 dibanding 40. 40 kita ambil. Selanjutnya sisa satu partisi saja, yang lainnya sudah habis. Kemudian kita masukkan saja. Ya, kita kembalikan lagi. Kalau kita cek partisi 1, 2, 3, ya, partisi yang merah sudah urut. Partisi yang jingga juga sudah urut. Lalu apa lagi prosesnya? Kita lihat. Setelah 1, 2, 3 ini digabungkan, 4, 5, 6 digabungkan, nah ini, partisi 1, 2, 3 digabungkan dengan partisi 4, 5, 6. Jadi, partisi merah dibandingkan dengan partisi jingga. Dibandingkan, ambil yang kecil, digabungkan. Ya, oke, berarti 15 banding dengan 25. 15 terkecil kita ambil. Selanjutnya 39 banding 25. 25 paling kecil diambil. 39 40, 39 dan seterusnya. Ya. Oke, jelas? Oke, bagus. Oke, partisi merah sudah selesai. Kita lanjutkan partisi yang berikutnya. Kita cek. Ini adalah data 7, 8, 9, 10, 11. Apa yang dilakukan yaitu membandingkan data 7 dan data 8. Ya, data 7 adalah 21, data 8 adalah 37. Kita bandingkan. Nah, oke. Mana yang paling kecil? 21. Berikutnya 37. Ya, sudah habis. Kita kembalikan lagi ke atas.
Lalu setelah data 78 dibandingkan dengan data 9. Oke, jadi 789 data ke-7 dibandingkan dengan data 9. Mana yang paling kecil? Yaitu 21. Kemudian 30, 37. Proses sama dengan yang sebelumnya. Oke ya. Lalu yang digabungkan lagi adalah data 10, 11. Yaitu 31 dan 46. Kita bandingkan, ambil yang terkecil, kembalikan lagi jika sudah habis. Kemudian 789 dibandingkan dengan 10, 11 yang ini ya. Jadi yang hijau muda dibandingkan dengan hijau tua, belum dibandingkan dengan yang merah. Oke ya. Oke. Kemudian apalagi? Yang terakhir, antara yang merah dibandingkan dengan yang hijau. Oke, nah kita coba. Nah, oke ya. Tinggal kita bandingkan, ambil yang terkecil. Jika sudah, maka kita lihat hasilnya bagaimana. Datanya terurut. Ya, jadi itu adalah proses dari merge source. Jika apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar atau silahkan langsung menghubungi saya. Ya, jadi sekian terkait dengan merge source. Kita lanjutkan lagi untuk metode sort yang lain. Ya.